Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat Hari Paskah 2020. Terima kasih karena kesetiaan kita bersama untuk berbakti dimanapun kita berada berbakti. Mari kita bersama melayani Tuhan. Tidak menjadi masalah walaupun kita berbakti di rumah kita masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Jumat 10 April 2020, dan saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius 26 ayat 47 sampailah kepada Injil Matius 27 sampai 61. Satu pembacaan yang sangat panjang sebenarnya, tetapi saya tidak akan membaca bagian ini. Saudara-saudari dimanapun berada, mari lihat bersama kebenaran firman Tuhan dari bagian ini. Injil Matius 26 47 sehingga Injil Matius 27 sampai 61. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak asing bagi kita pada setiap tahun ada satu hari Jumat yang kita tahu yang memang kita panggil sebagai ataupun sebut sebagai Good Friday, Good Friday yang berbeda daripada Jumat yang lain. Sebenarnya punya sejarah yang tersendiri di dunia. Ini menjadi peringatan pada setiap orang Kristen di dunia. Saudara, setahun memang kita ada 52 minggu hari Jumat. Namun ada satu hari Jumat yang tariknya jatuh di antara bulan Maret dan juga April. Nah, bila mana bagi umat Kristen kita tahu bahwa hari itu ada sejarah yang tersendiri. Sebenarnya kalau lihat dari pasal-pasal 26 sampai pada pasal 27 sampai 61, dia satu cerita yang menyedihkan telah berlaku pada zaman dulu. Itu yang ditulis oleh Matius. Tetapi sebenarnya kejadian yang menyedihkan ini juga sebenarnya satu kejadian yang harus menjadi kesyukuran bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini sempena Good Friday 2020 10 April pada hari ini saya ingin kongsikan berita baik tentang apa yang telah terjadi pada hari Jumat Agung berdasarkan tulisan Matius 26 dan 27. Sekali lagi saya hanya mengungsikan kepada kita apa yang ditulis dalam Matius pasal 26 dan pasal 27 saja. Matius yang kita tahu bahwa dia juga adalah salah seorang murid Kristus. Saudara yang berbahagia, nah apa yang telah ditulis oleh Injil Matius berkenaan dalam kejadian pada hari Jumat Agung. Nah, mungkin inilah yang menjadi pertanyaan kita. Nah, yang pertama kalau kita lihat dalam pasal Matius 26 47 sampai ke 56 di sana. Saya ringkaskan saja cerita tentang Matius 26 26 ayat 47 sampai ke 56. Sebenarnya kisah ini juga ada dalam Markus 14 43 50. Demikian juga Lukas 22 47 53 dan Yohanes 18 1 sampai 11. Cerita yang sama, bagaimana Yesus ditangkap. Yesus telah ditangkap. Nah, dalam kisah Yesus tertangkap ini sebenarnya kalau kita lihat ayat sebelumnya dalam Injil Matius, Yesus sebenarnya baru selesai berdoa bersama muridnya di taman, yaitu disebut Taman Getsemani. Nah, begitu Yesus sewaktu dia berada di Taman Getsemani pada malam itu, dengan mencucur kain air mata agar cawan penderitaan yang itu lalu daripadanya. Tetapi saudara, akhirnya kalau kita lihat
dalam ayat 47 sampai 56 ini, namun Yesus tertangkap juga ya, dia ditangkap bukan karena Yesus punya case atau jenayah ya, bukan karena dia punya jenayah ya, tetapi dan juga bukan karena Yesus punya apa-apa kesalahan di dunia ini, tetapi sebenarnya oleh karena iri hati para pemimpin agama Yahudi pada masa itu. Nah, kisah ini juga kalau kita lihat dalam ayat 47-56 ini juga mengisahkan dan memaparkan bagaimana murid Kristus sendiri sebenarnya, yaitu Yudas ya. Murid Kristus sendiri yang Yudas selama ini mengikutinya menjadi pengkhianat ya. Dan Yudaslah sebenarnya yang telah memberitahu kepada para imam, pemimpin agama waktu itu, dan memberitahu kepada tentara di mana Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul. Akhirnya diceritakan kalau dalam ayat ini, bab ini, bagian ini, akhirnya diceritakan para murid Kristus dicerai-beraikan di antara murid yang lain dan meninggalkan dan sewaktu Yesus tertangkap. Saudara, begini ya, pengajarannya adalah keadaan ataupun iri hati. Kita lihat keadaan hidupnya ataupun para pemimpin agama pada waktu itu. Ya, mereka iri hati. Ya. Mereka iri hati dengan kesuksesan orang lain, ya. Kejayaan orang lain. Ya. Nah, iri hati dan kesuksesan orang lain sebenarnya boleh menjadi racun dan dosa dalam kehidupan kita jika kita gagal untuk menguasainya. Ya. Nah, bila perasaan iri hati ini menjadi matang, boleh saja kita menjadi pengkhianat kepada orang-orang, meskipun itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Contoh seperti Yudas dengan Yesus, ya. Hubungan mereka dekat sekali. Yudas selalu mengikuti, tapi dia sendiri yang menjadi pengkhianat, ya. Oke. Jadi iri hati dan kesuksesan ini boleh menjadi racun dan dosa kalau kita tidak menguasainya. Tetapi begini, bagi orang Kristen, mari jauhilah hidup kita daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mengkhianati sesama hidup kita manusia, ya, di dunia. Karena apabila dosa itu menjadi matang, akhirnya itu menjadi suatu dosa pembunuhan, sepertinya ini Yudas. Saudaraku, di zaman akhir ini kita tahu bahwa ada banyak orang Kristen suka menjadi pengkhianat seperti Yudas ini. Orang sanggup jadi pengkhianat oleh sebab inginkan kedudukan. Orang sanggup jadi pengkhianat oleh karena inginkan nama, pangkat, uang dan sebagainya. Tetapi bagi orang Kristen, saya mengajak kita, mari hidup. Jauhilah diri kita daripada nafsu keinginan daging yang boleh membawa kita kepada kehancuran. Tetapi mari hidup secara rohani, ya. Dalam kata selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan limpah dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita lihat dalam ayat seterusnya, bab ataupun perikop seterusnya, dalam Matius 26 ayat 57 sampai 68. Di sini saya ringkaskan, saya ceritanya bagaimana Yesus ketika berada di hadapan mahkamah agama, ya, mahkamah agama. Dalam kisah ini, meskipun Yesus sewaktu dia berada pandangan mahkamah agama, ketika mereka bersoal jawab, ketika para orang-orang Yahudi mau lontarkan tuduhan di hadapan pemimpin agama, tetapi kalau kita lihat para pemimpin agama ini lebih tertarik menerima tuduhan yang tidak benar yang diajukan kepada Yesus, ya. Karena di dalam sikap hatinya para pemimpin agama pada masa itu, mereka iri hati kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka iri hati, dan akhirnya mereka lebih menyetujui perkara yang tidak benar, ya. Mereka lebih menerima tuduhan yang tidak benar daripada
sebaliknya. Saudara, pengajarannya di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dalam pelayanan ada juga para pemimpin yang takut hilang kuasa dan pengaruh. Dan mereka kadang-kadang boleh saja menyetujui perkara yang tidak benar. Seperti yang dikisahkan dalam kisah ini ya. Dalam cerita ini para pemimpin Yahudi, mereka takut orang-orang akan berpaling dan menjadi pengikut Kristus ya. Maka itu mereka lebih menerima tuduhan palsu daripada perbuatan yang benar. Itulah keadaan pada masa itu. Maka itu saudara yang saya kasihi, jauhilah sikap kita daripada mau menjadi orang yang utama ya, dalam kehidupan ini. Sebab kadang-kadang kalau kita mau menjadi yang terutama, kadang-kadang sifat hidup seperti ini boleh dijadikan jerat dan perangkap iblis untuk menjatuhkan kita dalam kehidupan ini. Hal yang ketiga, apa yang terjadi dalam sewaktu pada Jumat Agung, saudara? Dalam pasal 26, Matius 26 ayat 69-75 di sini menceritakan juga pada waktu itu, pada hari Jumat Agung terjadinya penyangkalan ya. Petrus menyangkal Yesus ya. Dipendekkan cerita, dalam teks ini juga menceritakan Petrus menyangkal Yesus sebenarnya sebanyak 3 kali ya. Kata Petrus bahwa dia tidak akan menyangkal, walaupun sebelumnya Tuhan Yesus katakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Tapi Petrus lebih mengatakan bahwa kalau boleh aku mati katanya. Tetapi terjadi dalam Matius 26:69-75, akhirnya diceritakan bahwa Petrus benar-benar menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, bahwa dia katanya dia tidak mengenal Yesus. Seterusnya diceritakan, akhirnya Petrus disedarkan oleh bunyi sang ayam. Sang ayam saja yang menyadarkan Petrus, di mana selepas ayam itu berkokok, baru Petrus mengingat bahwa Yesus sudah pernah berkata bahwa engkau akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Saudara, begini, dalam kisah dalam kitab Injil sebenarnya kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang hidup dekat dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan sebelumnya. Petrus banyak melihat karya Tuhan, karya Tuhan Yesus. Petrus banyak melihat kejadian ajaib yang telah Tuhan buat. Dan Petrus telah melihat banyak perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan selama lebih 3 tahun Petrus mengikuti Yesus dalam pelayanan pada masa itu. Tetapi pada waktu saat getir diperhadapkan dengan ketakutan, Petrus boleh saja menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudari jemaat Tuhan, ini persoalannya dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, sudah berapa lama kita mengikuti Yesus? Sudah berapa lama kita mengikuti Yesus, dan bagaimana kualitas iman kita? Sebenarnya bukan persoalannya berapa lama kita mengikuti Tuhan, tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana kualitas iman kita pada saat ini, sampai pada saat ini di hadapan Tuhan. Sebab jangan sampai bila kita diperhadapkan dengan ketakutan seperti Petrus, diperhadapkan dengan suasana yang getir, sangat ketakutan seperti Petrus, maka pada saat itu juga kita menyangkal akan ketuhanan Yesus Kristus. Kita tidak mau jadi orang Kristen yang sedemikian. Tetapi dinilai dari sudut dunia pada masa ini, saudara, ada orang Kristen bukan saja boleh menyangkal Yesus pada saat getir dalam kehidupannya, bukan saja pada waktu dia saat dalam ketakutan, tetapi ada juga orang Kristen boleh saja menyangkal Yesus bila diberi jawatan yang utama, bila saja diberi jawatan utama dalam pekerjaan. Ada orang menyangkal Yesus bila saja dia mau mencari teman hidupnya, dia boleh menyangkal Yesus karena dia ingin tercapai apa yang dia ingini. Saudara, jadi kalau kita lihat, kalau cara Tuhan Yesus menyadarkan Petrus dengan suara kokoknya ayam, saudara, jangan sampai turun corona, jangan sampai ada turun musibah,
Jangan supaya itu ada masalah dalam kehidupan kita baru kita sadar daripada kesilapan kita. Tetapi begini, pada saat ini kita lihat ayat sebelumnya. Sebelum terjadi apa-apa, berjaga-jagalah dan berdoalah, kata Yesus, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Dan pada hari Jumat Agung juga yang keempat, kalau kita lihat dalam Injil Matius, sekarang kita Injil Matius 27 ayat 1 sampai 26, ada dua kisah di sana. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas, ya. Nah, dari ayat 1 sampai 10 menceritakan bagaimana keadaan Yudas yang bagaimana kematian Yudas yang amat dahsyat sekali, ya. Kata firman Tuhan, perutnya pun terburai, ya. Nah, dia menggantungkan dirinya. Itu disebabkan oleh perbuatan sikap dosa dan khianatnya sendiri kepada Tuhan Yesus yang selama ini bersamanya dalam pelayanan. Jadi Yudas sebenarnya telah menerima akibatnya oleh karena ketidakjujurannya. Saya katakan bahwa selama Yudas melayani turut dalam pelayanan dengan ketidakjujurannya dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus, maka itu sebagai pengajaran kita sebagai umat Kristen, ya. Apabila kita melayani Tuhan, apabila kita melalui apapun pelayanan yang telah dipercayakan kepada Tuhan, melayanilah Tuhan dengan tulus, melayanilah Tuhan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, agar apa yang kita buat kita akan menerima berkat yang indah suatu hari nanti dalam kerajaan surga. Yang kedua, dari ayat 11 sampai 26, Matius 27 ayat 11 sampai 26 di sana, saudara. Ketika itu dalam bagian ini Yesus berada di hadapan Pilatus. Pilatus wali negeri pada waktu itu. Jadi Pilatus sesungguhnya sewaktu dia coba untuk mengadili Yesus dengan orang-orang Yahudi, Pilatus sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Pilatus sesungguhnya beranggapan dan tahu bahwa Yesus tidak bersalah dan boleh dibebaskan. Ini Pilatus sudah tahu. Tetapi kenapa Pilatus lebih menjatuhkan hukuman kepada Yesus? Tetapi oleh karena kuasa politik, Pilatus takut hilang kuasa. Pilatus takut hilang kedudukan, dia takut hilang nama yang baik. Maka Pilatus lebih menuruti kehendak supaya Yesus dibunuh daripada sebaliknya. Yesus diserahkan untuk dibunuh, disalibkan, tetapi Barabas dibebaskan. Dan kadang-kadang ini juga terjadi dalam kehidupan manusia, ya. Oleh kuasa politik, takut hilang kuasa, kedudukan dan sebagainya akan mengakibatkan kita lebih setuju dengan perbuatan-perbuatan yang salah daripada perbuatan yang benar. Tetapi melihat akibat kejahatan yang boleh menjerumuskan, kita lebih cenderung kepada berbuat jahat, saudara. Akibatnya kita akan mati secara rohani. Maka itu, saudara, hindari segala perbuatan. Hindarilah perbuatan yang seperti yang dilakukan oleh Pilatus, dan belajarlah dari firman Tuhan supaya kita tidak akan kena kutukan atas perbuatan kita. Yang kelima, apa juga yang terjadi pada hari Jumat Agung, saudara, yaitu dalam Matius 27 sampai 44 di sana. Dari ayat 27 sampai 31 menceritakan bagaimana Yesus diolok-olok, ya. Bagaimana Yesus diolok-olok oleh penguasa Romawi. Mereka menanggalkan pakaiannya, mereka mengenakannya jubah ungu, mereka mempermalukan dia. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus sebenarnya, ya.
Sebenarnya ketika kalau kita berada dalam situasi ada pada tempat itu, saudara, kita pasti melihat dan tidak menyetujui. Karena kita tidak sanggup melihat apa yang dia terima oleh Tuhan Yesus. Mereka mengolok-oloknya dengan cara menyembahnya. Lalu mereka menganyam, kata firman Tuhan, sebuah mahkota duri dan meletakkan itu di atas kepalanya. Mereka juga memukul kepala Tuhan Yesus. Saudara, begitu, sampai begitu dahsyat sekali ya perbuatan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias pada waktu itu. Tetapi persoalannya begini, bila mereka melakukan seperti itu, mengapa Tuhan Yesus tidak membalas? Mengapa Tuhan Yesus dengan rela dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan pada masa itu? Jawabannya adalah karena begini, karena kasihnya Tuhan Yesus kepada dunia, kepada kita sungguh amat besar. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kasih Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kita dunia. Jadi sebagai umat Kristen yang percaya, marilah kita bersyukur atas besarnya kasih Allah kepada kita manusia dunia ini. Dan di dalam Matius 27 32 sampai 44 sana menceritakan bagaimana penyaliban Yesus Kristus di Bukit Golgota. Yesus di sana disalibkan dengan 2 orang penyamun sebenarnya, ya, di kiri dan kanannya. Ya, dalam Injil Matius, yang mana sebenarnya kalau kita lihat dalam Matius tidak menceritakan bagaimana bicara kedua, bagaimana bicara Yesus bersama dengan kedua penyamun tersebut. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam Injil Lukas, di mana Lukas menceritakan bahwa Yesus pernah menyajikan kepada salah seorang murid, bukan murid, ya, salah seorang penyamun yang bersamanya. Kata Tuhan Yesus kepada penyamun yang satu, pada hari ini engkau akan bersamaku di taman Firdaus, kata firman Tuhan, ya, dalam Injil Lukas. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini berarti kepada kita bahwa pelayanan Injil keselamatan harus tetap berjalan hingga ke garis akhir, sehingga ke saat akhir walaupun ada penolakan. Ya, kadang-kadang kita melayani orang lain, kadang-kadang kita melayani seorang pribadi, tetapi dia terus menolak dan terus tidak menerima kita, ya. Tapi sesungguhnya pelayanan tetap terus berjalan sehingga ke saat akhir. Karena kalau kita lihat dalam kisah Tuhan Yesus waktu di kayu salib, orang yang hampir sudah di hampir akhir hidupnya, akhirnya memperoleh keselamatan. Seorang penyamun dapat masuk ke surga. Apabila bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi ada keselamatan di era ke depan, maka itu kita tidak akan perlu dimulai selagi ada kesempatan. Nah, yang keenam, ya, Matius 27 45 sampai 56 ini, kalau kita 45, ya, dalam Matius 27 45 sampai 56 ini mengisahkan tentang Yesus mati, ya. Bagaimana Yesus mati. Dalam ayat 45 sampai 56 ini sebenarnya ada kejadian mujizat terjadi saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Ada mujizat terjadi sewaktu Yesus tergantung di atas kayu salib, terjadi pada Jumat Agung. Saya sedia beri garis bawahi atau putus beberapa untuk kita lihat bersama. Yang pertama yang terjadi yaitu dalam ayat yang ke-45 dikatakan bahwa kegelapan telah terjadi di dunia, yaitu di daerah itu dari jam 12 sehingga jam 3.
3 jam kegelapan meliputi daerah itu. Yang kedua, bukan saja kegelapan telah terjadi, tetapi tabir bait suci yang kedua terjadi adalah mujizat yang kedua terjadi, tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah. Yang ini memberi pengertian kepada kita bahwa itu tiada pemisahan lagi, ya. Tabir bait suci, ya. Dahulu dalam PL tak punya lama, orang yang boleh berdoa berhadapan dengan Tuhan, bermohon kepada Tuhan adalah imam besar saja, ya. Tetapi sekarang semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak pemisahan lagi, boleh berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Yang ketiga, ada bencana alam terjadi, yaitu kalau kita lihat ayat seterusnya, terjadinya gempa bumi, bukit-bukit terbelah. Itulah yang terjadi pada saat Yesus, ya, tergantung di atas kayu salib. Dan yang keempat, wujud yang terjadi yang keempat, kuburan-kuburan orang mati, ya, terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal, yang sudah lama meninggal, bangkit, dan mereka yang mati itu memperlihatkan kepada orang banyak. Wujud terjadi pada hari Jumat Agung. Orang yang sudah mati, orang-orang kudus yang sudah mati, kata firman Tuhan, bangkit menampakkan diri kepada orang banyak. Dan yang kelima, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya kepala pasukan dan para prajurit, ya, dan prajurit menjadi sangat takut. Lalu mereka mengakui kata kepala pasukan itu, Yesus ini sungguh dia ini adalah anak Allah, kata kepala pasukan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begini, ya. Jadi apabila ada kejadian ajaib pada waktu itu, ada kejadian aneh, ada kejadian yang mengerikan, ya, ada kejadian menakutkan berlaku, baru orang mengakui akan keberadaannya, ketuhanan Yesus Kristus, ya. Baru mereka katakan, sungguh ya ini anak Allah, ya. Kadang-kadang begitulah keadaan manusia dunia. Bila ada hal yang berlaku, ya, aneh yang berlaku, ada kejadian menakutkan berlaku, baru mereka mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Begitu kan sekarang? Apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini, ya? Sekarang kalau kita lihat dalam WhatsApp, ya, ada begitu banyak ajaran tiba-tiba masuk bertalu-talu masuk dalam WhatsApp kita. Begitu banyak ajaran masuk tiba-tiba bila ada kejadian aneh dunia terjadi, ya? Sehingga kadang-kadang kita tidak tahu mana yang betul dan mana yang tidak betul, ya. Tetapi sebagai umat Kristen, saya mau sarankan kita supaya kita berhati-hati. Saya sarankan kepada kita supaya kita berhati-hati sebelum forward WhatsApp kepada orang lain, ya. Sebab kalau kita kurang pengetahuan tentang Alkitab, ya, kadang-kadang ajaran bidat sekalipun kita anggap itu ajaran Kristen. Berhati-hati, ya. Tetapi begini, bagi kita orang Kristen, pengikut Kristus, sama ada kejadian ajaib, sama ada kejadian aneh yang berlaku di dunia di depan kita, sama ada yang tidak berlaku, tetapi iman kita tetap melihat bahwa Tuhan Yesus itulah sebagai juru selamat kita. Tuhan itulah juru selamat bagi dunia ini. Asal kita percaya dan menerimanya sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Yesus dikuburkan dan juga dijaga. Kuburnya dijaga. Dalam Matius 27 sampai 57 sampai 56 sana. Saudara, dalam sejarah dunia kalau kita tahu, memang kita tahu sendiri, belum pernah kita dengar, ya saya ringkaskan saja cerita ini, belum pernah kita dengar bagaimana ada kuburan dijaga oleh askar, oleh tentara. Karena takutnya kuburan itu ataupun bukan kuburan, mayatnya dicuri, ya. Tetapi kisah yang terjadi pada masa itu, pada waktu Yesus dikuburkan, kuburannya dijaga oleh tentara Romawi, ya. Mereka takut-takut
eh, kalau mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Takutnya kata mereka nanti penyesatan akan lebih buruk terjadi, dan Pilatus mengizinkan supaya kubur Yesus dijaga sampai ketiga hari. Tetapi cerita selanjutnya, saudara, kita tahu bahwa mayat itu hilang juga. Memang mayat itu hilang juga. Tetapi bukan karena dicuri. Mayat itu hilang bukan karena dicuri, tetapi Allah Bapa sendiri yang membangkitkan Kristus, apapun Yesus daripada kematian. Yesus sudah bangkit daripada kematian. Sebenarnya Yesus tidak mati, dia sudah bangkit daripada kematian. Dan sampai saat ini Yesus sebenarnya tidak mati. Jadi di mana sekarang? Yesus hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya. Di mana berada? Yesus berada di dalam hati kita sebagai orang percaya dan menerimanya sebagai juru selamat. Saudara, itulah hal yang terjadi pada jemaat agung. Inilah cerita sejarah yang ditulis oleh Injil Matius dalam sejarah pada hari Jumat Agung, ataupun yang disebut pada hari ini Good Friday, yang mana tidak asing bagi kita sebagai orang Kristen. Nah, bila mana hari Jumat ataupun Good Friday yang tarikhnya pada bulan Maret, pertengahan bulan atau ujung bulan Maret sehingga pertengahan bulan April, dalam kalender kita, kisah dan sejarahnya tidak lain dan tidak bukan, itulah satu kisah Kristus yang boleh kita, kalau kita melihat situasi itu, sangat menyedihkan kita, karena seorang yang tidak bersalah dijatuhkan hukuman mati, disiksa, dipukul dan dibuat sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat itu suatu perkara yang tidak kita ingini, tidak kita mau lihat, kita tidak setuju. Tetapi saudara, kisah ini seterusnya menjadi sejarah yang mana patut diterima dengan penuh kesyukuran oleh setiap orang Kristen di dunia. Sebab jikalau Yesus Kristus tidak mati di pihak kita, maka sia-sialah iman kita. Maka itu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang berlaku pada Jumat Agung. Nah, tapi berita tentang kematian Kristus sungguhnya begini, bukan sampai di sini saja, tapi ada lanjutan khotbah sesi seterusnya. Nah, kita akan belajar tentang apa sebabnya, apa sebabnya Yesus mati, apa tujuannya Yesus mati dari salib. Dan saya berharap saudara-saudari bersabar menanti untuk sesi khotbah seterusnya. Dan sebelum mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, saya mengucapkan kepada kita dimanapun kita berada, khusus buat jemaat SMI Kayau, diucapkan selamat hari Paskah kepada kita semua. Dimanapun kita berbakti bersama keluarga, diucapkan selamat hari Paskah 2020. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dimanapun Anda sekeluarga beribadah. Karena itu ucapkan syukur kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk beberapa perkara kita akan mengingatkan, kita terus berdoa pimpinan negara kita Malaysia. Hari ini minggu keempat PKP, kita doakan perintah pelan pergerakan. Kita berdoa juga para dokter yang dan jurawat yang merawat pesakit, supaya mereka terhindar daripada jangkitan. Begitu juga polis tentara, dimanapun mereka berkawal, supaya mereka pun terhindar daripada jangkitan, mereka juga terhindar daripada musuh. Kita berdoa untuk keselamatan dan kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing dimanapun berada. Mari kita berdoa.